Shalom, selamat pagi, selamat jumpa dalam renungan edisi Rabu 20 September 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang maha baik, pada pagi ini Tuhan kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Kami mensyukuri atas segala kebaikan Tuhan kepada kami, di mana Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam yang lalu dalam istirahat kami. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu lewat renungan harian edisi 20 September 2023. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman yang kami baca dan kami renungkan, kami dapat mengerti dan dapat mempraktekkan dalam hidup kami hari lepas hari. Senantiasalah menyertai kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Keluaran 16 ayat 25 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi ini, beristirahat, atau dalam bahasa Toraya melayo. Istirahat itu penting karena kemampuan fisik kita sangat terbatas. Ada orang yang menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk bekerja, sehingga waktu untuk istirahat dianggapnya sebagai kerugian. Baginya, bekerja harus menghasilkan sesuatu untuk keperluan hidup. Yang dimaksud istirahat tidak berarti benar-benar tidak melakukan sesuatu, tetapi menghindari pekerjaan yang menguras tenaga. Misalnya, hari Sabat sebagai hari istirahat, maksudnya adalah berhenti dari rutinitas pekerjaan untuk merayakan hari Tuhan. Tidak berarti istirahat lalu berdiam diri
di rumah dan tidak beribadah. Umat Tuhan diperintahkan untuk menguduskan Sabat. Mereka tidak perlu bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan lain. Bahkan makanan mereka pun telah dijamin oleh Tuhan. Pada hari yang ke-6, Tuhan akan melipat gandakan roti bagi mereka, sehingga cukup untuk mereka makan pada keesokan harinya, saat hari Sabat. Tuhan memberikan hari istirahat bagi umatnya, tetapi bukan berarti mereka benar-benar harus berhenti melakukan kegiatan mereka. Hari Sabat diberikan Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan dan tidak dihalangi oleh pekerjaan ataupun mengolah makanan. Allah menganugerahkan waktu selama 6 hari untuk bekerja dan mengurus berbagai hal demi kebutuhan hidup kita. Hari Minggu disiapkan sebagai hari istirahat sekaligus memberi kesempatan untuk beribadah tanpa dihalangi oleh berbagai pekerjaan. Istirahat pada hari Minggu tidak berarti sama sekali dilarang beraktivitas. Pekerjaan yang menjadi halangan untuk beribadah perlu dihentikan untuk fokus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Di samping itu, ada waktu yang cukup untuk menikmati persekutuan bersama keluarga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita menutup renungan ini dengan doa. Allah Bapa di sorga, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu lewat renungan harian edisi 20 September 2023. Kiranya firman yang sudah kami baca dan kami renungkan tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mempraktekkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang bekerja dan yang melakukan usaha. Berkatilah segala aktivitas kami Tuhan, sehingga dari dalamnya kami memperoleh berkat untuk kehidupan kami hari selepas hari dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.